Shalom, Miss Dancer dimanapun berada saat ini. Kita percaya di hari kelahiran Tuhan ini kita terima mukjizat yang baru, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada dalam hati kami. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya, Miss Dancer, kita percaya semua. Apapun keadaan kita saat ini, kita tahu Yesus kita luar biasa. Kita mengingat akan kasih-Nya begitu besar buat kita semua. Kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan dalam hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Biarpun kita beribadah dengan secara online, tapi kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi kami semuanya. Kami bersyukur punya Yesus yang luar biasa, memberikan hidupnya bagi kami, bahkan lahir di dunia ini untuk menebus setiap kami, mencurahkan kasih anugerah itu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami datang dalam pujian penyembahan kami, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami mengalami mujizat demi mujizat, berkat yang boleh Tuhan alihkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami mau puji Tuhan pagi hari ini, kami mau sembah Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami memuliakan Engkau pagi hari ini. Kami sembah Raja kami, Yesus Kristus di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mati bagi kami. Engkau menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Raja mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus, bagi Yesus, puji
dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari Miss Dancer, semua yang dimanapun kita berada, mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Dia begitu baik, Dia luar biasa. Ya Ramaya Syakata Ramaya Se, Yesus. Ya Ramaya Syakata Ramaya Se. Kami muliakan nama Tuhan, kami sembah Raja kami. Ya Ramaya Syakata Ramaya Se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kita masuk lebih lagi dalam pujian-pujian kita. Kita agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Allah. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, 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 haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua, amin. Biarlah bangsa-bangsa memuji Tuhan. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan dari pulau dan benua akan memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburi oleh hambanya nanti. Kita percaya firman Tuhan itu boleh mengubahkan setiap kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Miss Answer sekalian, luar biasa. Tidak terasa kita sudah menginjak hari ke-18 di bulan Desember ini. Miss Answer sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita boleh merenungkan hidup kita dewasa ini, hari-hari ini, ada banyak ujian, ada banyak tantangan, ada banyak situasi yang menguji ketentraman, damai sejahtera di hati saya dan Miss Answer sekalian. Kita melihat situasi yang tidak mudah, semakin ke sini, semakin ke depan ini, makin banyak kesulitan, tantangan yang pasti harus kita hadapi. Dan kita sebagai orang-orang percaya akan diuji apakah saya dan Miss Answer sekalian kita tetap punya damai sejahtera yang daripada Kristus atau tidak. Miss Answer sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita Natal Sekolah Kristen Terang Bangsa adalah The Prince of
Peace. Raja damai. Teman-teman, rekan-rekan sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Baik, sebelum kita buka firman Tuhan, sebelum kita merenungkannya, saya mengajak kita berdoa sama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, penguasa dalam hidup kami, yang empunya hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk mengingat kembali, merenungkan kembali kelahiran Kristus Raja Damai buat kami sebagai orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah menjamin damai sejahtera setiap kami orang-orang yang percaya. Namun Tuhan, hari-hari ini ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak ujian iman yang harus kami hadapi. Tolong kami Tuhan agar kami boleh tetap bergantung dan berharap mengandalkan Tuhan sehingga kami sebagai orang-orang percaya tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Kristus. Itu juga yang akan kami bawa ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Natal tahun ini kami rindu Tuhan, Kau menjamah setiap hidup kami, Engkau pakai kami lebih lagi. Terutama di Sekolah Kristen Terang Bangsa ini. Kami rindu Tuhan pakai setiap kami hamba-hamba-Mu untuk membawa damai sejahtera-Mu kepada dunia ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang boleh membimbing mengajari setiap kami. Kami buka hati kami mohon Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami pagi hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Misioners sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Perikopnya berjudul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Missionaries sekalian, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kurang lebih 2020 tahun yang lalu, ada seseorang yang sudah menjamin hidup saya dan rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjamin apa?
namanya, kalau Yesaya mengatakan, namanya disebutkan orang yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dan yang terakhir, Raja Damai. Raja Damai. Raja Damai inilah yang akan kita perbincangkan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Raja Damai itu, maka saya percaya setiap kita dalam situasi apapun, damai sejahtera Kristus sudah menjadi bagian kita, sudah menjadi milik kita. Namun pertanyaannya, apakah hari-hari ini damai sejahtera Kristus itu masih menguasai hati kita? Karena harus jujur kita akui, damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang daripada Kristus tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Teman-teman, mungkin ada orang yang berkata, bagaimana bisa damai, Sir? Hidup makin susah. Pandemi membuat kita semakin mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Siapa yang menyangka? Siapa yang pernah memprediksi bahwa pandemi COVID-19 sampai sekian lama belum juga menemukan jalan solusi. Masih menjadi PR besar, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dunia. Dan kita sebagai orang-orang percaya juga ikut merasakan dampaknya. Lebih khusus, keluarga besar Sekolah Kristen Terang Bangsa juga merasakan dampak dari pandemi ini. Rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi percayalah bahwa Kristus yang sudah lahir 2020 tahun yang lalu menjamin damai sejahtera kita masing-masing. Namun ada hal yang harus menjadi pegangan setiap kita. Ada hal yang menjadi bagian kita. Ada hal yang menjadi tugas saya dan Miss Answer sekalian. Apa itu? Yang pertama, agar damai sejahtera Kristus, Raja Damai kita itu selalu kita miliki. Selalu ada dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang tidak kalah penting yang pertama adalah kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dalam situasi apapun. Punya sikap hati yang benar di hadapan Kristus itu mutlak harus ada pada kita. Kalau kita mau damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu ada dalam hati kita. Teman-teman, misioner sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mungkin kisah bagaimana peristiwa Natal, bagaimana Maria didatangi oleh malaikat, itu sudah sangat akrab dalam telinga kita. Kita sudah sangat paham, tapi saya kembali mengajak kita untuk merenungkan peristiwa Natal yang sangat bersejarah ini. Coba kita membayangkan bagaimana seorang gadis, bagaimana seorang perawan yang bernama Bu Maria ini, pada waktu yang tidak dia sangka-sangka, pada waktu yang tidak dia duga-duga, dari antara sekian banyak perempuan di Yerusalem, di Yahudi waktu itu. Ada banyak orang yang berharap merekalah yang dipakai Tuhan menjadi ibu dari Mesias. Tapi siapa sangka ternyata pilihan Allah, pilihan Tuhan jatuh kepada seorang yang bernama Maria. Yang waktu itu belum menikah, masih status bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dan ketika malaikat mendatangi dia, salam hai engkau yang dikaruniai. Rohnya, jiwanya kaget, terkejut, bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apa yang akan Tuhan lakukan kepadaku? Damai sejahtera yang daripada Kristus akan selalu menjadi milik kita jikalau kita selalu punya respon sikap hati yang benar dalam menghadapi apapun, termasuk seperti yang dialami oleh Maria ini. Teman-teman yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita nyaman, tentram ketika kita tidak punya masalah, itu biasa, orang dunia pun mengalaminya. Tapi bagaimana ketika kita ada di dalam kesulitan? Bagaimana ketika kita ada di posisi seperti Maria waktu itu? Hidupnya nyaman-nyaman saja, tapi tiba-tiba dia menerima sebuah tugas yang sangat besar
yang secara manusia memposisikan, membuat dia berada dalam situasi yang sulit secara sosial. Bagaimana pikiran masyarakat pada umumnya terhadap dia, apalagi di kalangan Yahudi. Kalau sampai seseorang wanita ketahuan hamil belum menikah, ada hukumnya. Hukuman mati itu sudah pasti. Karena itu merupakan aib, itu merupakan suatu hal yang sangat memalukan. Sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Tuhan melalui nenek moyangnya kepada mereka. Tapi yang luar biasa, ada satu kalimat yang sangat-sangat patut untuk saya dan teman-teman sekalian contoh dari Ibu Maria ini. Dia berkata, "Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau, karena saya ini hamba Tuhan." Teman-teman, kalau itu hal yang enak, gampang kita ngomong. Jadilah kehendak Tuhan buatku. Tapi pernahkah kita merenungkan, kalau kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita, kita harus menghadapi penderitaan. Kita harus menghadapi mungkin cercaan. Kita harus menghadapi mungkin dipergunjingkan orang. Kita harus menghadapi mungkin dituduh melakukan hal yang tidak benar. Pernahkah kita membayangkan hal-hal seperti itu? Miss and Sir sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama saya mau ajak untuk kita renungkan di Natal tahun ini. Hari-hari ini mari kita selidiki hati kita. Masihkah kita punya sikap hati yang benar ketika kesulitan datang melanda hidup kita? Masihkah respon kita berkenan di hadapan Tuhan ketika tantangan, kesulitan itu datang? Teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, respon kita, hati kita teruji justru ketika masalah datang. Ketika tantangan datang, manusia aslinya kita keluar. Apakah kita akan berespon seperti hamba Tuhan atau hambanya diri kita sendiri? Atau hambanya siapa? Teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa Natal memang akan selalu datang tiap tahun. Kita sebagai orang-orang percaya pasti akan terus memperingati Natal. Tapi khusus untuk Natal tahun ini yang sangat istimewa ini. Jauh dari yang namanya perayaan-perayaan, jauh dari yang namanya tradisi-tradisi yang biasanya kita lakukan. Bahkan pagi ini pun kita ibadahnya secara online. Jauh dari hal-hal yang biasanya nyaman. Apakah kita punya sikap hati, respon yang benar terhadap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua saya mau ajak untuk kita renungkan. Selain dari respon Maria, saya mau ngajak kita untuk merenungkan respon dari Yusuf. Mari kita buka sebentar dari Injil Matius. Ya. Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Kita akan belajar dari Bapak Yusuf ini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Sampai di sana. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yusuf itu seorang pria yang suci, seorang pria yang bertanggung jawab, seorang pria yang mengasihi calon istrinya. Tapi jangan salah, dia masih lebih cinta kepada Tuhan daripada manusia. Dia masih lebih cinta kepada kekudusan Allah, lebih daripada tunangannya Maria waktu itu. Sehingga apa yang dia lakukan,
Begitu dia tahu tunangannya itu hamil, sebagai seorang pria yang berkarakter yang luar biasa, yang suci, yang tulus, yang mengasihi, dia tidak mau mempermalukan calon istrinya itu. Dia bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Saudara, saya mau menyampaikan bahwa itu bukan karena dia tidak cinta kepada Maria, bukan. Itu karena dia lebih menjunjung takut akan Tuhan lebih daripada apapun. Takut akan Tuhan, menjaga kekudusan hidup lebih daripada cinta seorang pria kepada bahkan calon istrinya sekalipun. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk orang-orang seperti ini Tuhan akan selalu berbicara. Tuhan akan selalu memakai orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Teman-teman sekalian, bagaimana respon Yusuf selanjutnya? Begitu dia tahu bahwa apa yang dialami oleh Maria itu bukan perbuatan manusia. Dia tunduk, dia taat. Apa kata Tuhan? Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dia lakukan. Ya Tuhan, saya mau. Teman-teman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Damai sejahtera yang daripada Kristus itu ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Jikalau kita juga masih terus pelihara, menjunjung tinggi kebenaran firman, menjunjung tinggi kekudusan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada kata-kata kompromi. Jangan karena katanya kan orang Kristen pembawa damai. Ya sudah, daripada masalah saya tak ngalah, masalah tidak diselesaikan. Dosa dianggap biasa saja. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita bisa melihat. Ada banyak orang yang mencari damai sejahtera yang palsu. Damai sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dengan cara bagaimana? Sudahlah jadi orang Kristen jangan terlalu kudus-kudus amat lah. Sudahlah jadi orang Kristen bohong-bohong dikit, orang pemimpin tidak tahu, tidak apa-apalah. Orang lain juga tidak ada yang sempurna, biasanya kan kita bela diri begitu. Semua orang juga punya kekurangan, saya juga bukan orang yang sempurna. Biasa kita membela diri kalau sudah berhubungan dengan kebenaran. Seringkali itu yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Tapi Yusuf menjunjung tinggi kekudusan Tuhan dalam hidupnya. Lebih daripada cintanya kepada manusia, kepada tunangannya Maria waktu itu. Miss and Sir sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Kristus sebagai Raja Damai. Kita aminkan ya. Tapi kita juga perlu merenungkan damai sejahtera seperti apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Sebagai ayat terakhir saya mau mengajak kita sebentar membuka Matius pasal yang ke-10. Ada satu kata yang paradoks. Ada satu kata yang seolah-olah bertentangan. Yesaya bilang Kristus itu, Mesias itu Raja Damai. Tapi kenapa kok di sini dia bilang saya tidak membawa damai. Tapi saya datang membawa pedang. Mari kita buka ayatnya. Miss and Sir sekali yang saya kasih. Matius 10 ayat 34. Yesus berkata begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Teman-teman mari kita perhatikan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini tidak salah. Katanya Yesus Raja Damai. Kenapa Yesus berkata saya datang bukan membawa damai di bumi. Tapi saya datang membawa pedang. Artinya apa? Pengikut Kristus harus berani perang terhadap dunia. Pengikut Kristus harus berani memposisikan diri sebagai warga kerajaan Allah. Dengan prinsip-prinsip, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kompromi. Bahkan sekalipun itu membuat kita dimusuhi oleh keluarga sendiri. Karena kita mencintai Kristus. Karena kita mengasihi Yesus. Sehingga kita dimusuhi bahkan oleh serumah. Oleh bapak, oleh ibu, oleh sanak saudara kita sendiri. Itu yang Yesus katakan.
bahkan seisi rumah pun bisa menjadi musuh kita. Artinya apa? Ketika kita terima Yesus, itu artinya kita harus berani menyatakan kebenaran Injil. Apapun resikonya, apapun konsekuensi yang harus kita alami. Miss and Sir sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Natal tahun ini mungkin jauh dari Natal tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa menikmati yang enak-enak seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik itu berkunjung kepada keluarga. Biasanya kan sudah menjadi tradisi bagi kita sebagai orang percaya. Natal kumpul bersama keluarga, saling bermaaf-maafan, berbagi berkat dan seterusnya. Tahun ini tidak ada seperti itu. Tapi mari biarlah situasi ini tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Tidak akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan yang pasti, Miss dan Sir sekalian, kita terpanggil untuk menjadi pembawa damai. Tapi damai yang harus kita impartasikan kepada dunia ini adalah damai seperti yang Kristus berikan. Kalau memang karena cinta akan Kristus dan kebenarannya membuat kita mungkin dikucilkan seperti Bu Maria sama Bapak Yusuf ini. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi bagian kita. Jangan sampai ada kompromi dalam hidup kita. Jangan sampai demi kenyamanan diri kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai, jauhlah kiranya hal yang demikian itu. Miss and Sir sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Kristus Raja Damai sudah melakukan apa yang paling besar, yaitu bukan hanya lahir ke dunia, tapi yang namanya kematian, musuh daripada kehidupan pun sudah dikalahkan Kristus di kayu salib. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak punya damai sejahtera dalam hidup kita. Karena hidup kita pun sudah dijamin oleh Kristus. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian yang saya kasihi, Natal 2020 Sekolah Kristen Terang Bangsa ini, saya mengajak kita kembali merenungkan. Masihkah kita punya sikap hati yang benar, respon yang benar. Masalah boleh datang, silih berganti. Tapi mari kita pegang, mari kita tetap pastikan kita punya sikap hati yang benar seperti Maria. Kita ini semuanya adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita memberi respon yang salah terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, mari kita belajar dari Yusuf. Takut akan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Lebih daripada apapun. Itu yang akan menolong kita menjadi orang-orang Kristen pembawa damai sejahtera yang sejati. Bukan damai sejahtera seperti yang ditawarkan dunia ini. Karena kalau seperti yang ditawarkan dunia ini, mungkin sekarang ini tidak ada di antara kita yang punya damai sejahtera. Karena apa? Ya bagaimana damai sejahtera, Sir? Hidup pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Bisa nggak saat kita lapar tapi kita tetap damai sejahtera? Oh ya bisa. Damai sejahtera itu bukan hanya urusan jasmani. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, bagianku adalah melakukan kehendak Bapa. Miss and Sir sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mari kita renungkan sebentar. Saya percaya kita semuanya adalah agen-agen pembawa damai sejahtera Kristus. Buat murid-murid kita, buat para orang tua, buat masyarakat di lingkungan sekitar kita, buat siapapun yang berinteraksi dengan kita. Mari kita pastikan bahwa kasih Kristus menguasai hati kita, tidak ada kata kompromi dalam hidup kita, sehingga kita akan terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa Kristus sebagai Raja Damai sudah datang ke dunia ini. Bahkan Kristus sudah menjamin damai sejahtera kami, yaitu dengan menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kristus sudah lakukan. Tuhan, kami rindu belajar seperti hamba-Mu Maria. Kami mau menjadikan diri kami sebagai hamba-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, jadilah
atas diri setiap kami. Guru, karyawan, di keluarga besar Sekolah Kristen Terang Bangsa. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami Bapa yang saat ini, hari-hari ini Tuhan berbicara bagi kami tentang kehendak Tuhan yang spesial. Tuhan, buatlah kami peka terhadap kehendak-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menghidupi Engkau hari-hari ini. Kami boleh saja kekurangan Tuhan. Kami boleh saja kesulitan Tuhan. Kami boleh saja mungkin harus menahan lapar Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, cinta akan Engkau tetap Tuhan dapati ada dalam hati kami. Kami rindu Bapa, takut akan Tuhan itu tetap Tuhan dapati dalam setiap langkah hidup kami. Keputusan apapun yang kami ambil, keputusan yang kami ambil secara pribadi, keputusan yang kami ambil dalam keluarga kami, bahkan keputusan yang kami ambil di dalam berjalannya Sekolah Kristen Terang Bangsa ini Tuhan. Ya Bapa, kami tahu Bapa, bahwa Engkau datang untuk membawa damai sejahtera yang sejati. Hari-hari ini Tuhan, dunia ini sedang merongrong damai sejahtera kami. Ada banyak godaan di sana sini yang menawarkan damai sejahtera yang palsu, yang menjanjikan kenyamanan hidup, tetapi kami jauh dari Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tetap menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan, berani hidup di dalam kebenaran firman-Mu apapun resikonya. Meskipun kami harus dijauhi, meskipun kami harus dicemooh, tapi kami mau mengikut Kristus. Kami mau Engkau pakai sebagai duta-duta pembawa damai kemanapun Tuhan utus kami. Apakah ketika kami berelasi dengan orang tua, apakah ketika kami berinteraksi dengan setiap anak-anak kami, murid-murid kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh Tuhan meteraikan. Biarlah hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi kami minta tolong biarlah Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kami masing-masing. Sehingga ketika kami akan menjalani tahun-tahun ke depan ini, kami benar-benar menjalaninya bersama dengan Kristus, Raja Damai. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohonkan anugerah belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan, untuk Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang sedang beracara, Engkau yang sedang campur tangan, Engkau yang sedang berjalan di depan kami, memimpin kami, mengadakan pembaharuan-pembaharuan, mulai dari diri kami sebagai hamba-hamba-Mu, setiap guru karyawan yang ada. Tuhan, biarlah Engkau memperbaharui setiap hidup kami, hati kami, karena kami rindu Engkau pakai kami lebih lagi bagi kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap keluarga yang ada di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Berkati setiap para murid yang Tuhan percayakan dalam Sekolah Kristen Terang Bangsa ini. Berkati setiap para orang tua siswa. Berkati para donatur. Berkati juga Tuhan para pimpinan kami. Berkati Ibu Gembala, Ibu Tina sebagai gembala kami. Berkati Bapak Christian selaku ketua yayasan kami. Berkati Bu Nita selaku pimpinan kami secara operasional. Kami mohonkan anugerah hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Kau anugerahkan untuk setiap para pemimpin kami. Biarlah setiap kami boleh dibimbing, diarahkan, dibawa untuk terus berjalan menggapai tujuan Kristus bagi setiap kami melalui Sekolah Kristen Terang Bangsa. Sehingga lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, yang boleh diberkati melalui pelayanan di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah Natal guru karyawan Sekolah Kristen Terang Bangsa ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan tetap memimpin kami, menolong kami untuk kami berani berjalan bersama dengan Kristus hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kembali seluruh kehidupan kami, terutama guru dan karyawan yang melayani di Sekolah Kristen Terang Bangsa saat ini. Ada di antara kami yang sedang, oh Tuhan Yesus, membutuhkan uluran berkat Tuhan, yang membutuhkan iman kami boleh dikuatkan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami satu persatu. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu yang besar itu cukup bagi kami untuk menguatkan setiap kami sehingga kami berdiri kokoh melayani Engkau melalui Sekolah Kristen Terang Bangsa.
Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Kami akan mengakhiri ibadah Natal guru karyawan Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami serahkan hidup kami kembali hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin.